Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'a ila yaumil qiyamah amma ba'du. Puji syukur kita hantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan hingga kemudian tergerak hati, terpanggil sanubari datang ke masjid yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita cintai, yaitu Masjid Raya An. Selama ini saya hanya tahu Sepen Andalas, tapi ternyata Andalas ada masjidnya. Masya Allah. Orang Padang mengecek apa? Andaleh. Ya, Andaleh. Masjid Raya Andaleh. Alhamdulillah. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Maqamak haitsu aqamak. Tempatmu di sisi Allah tergantung bagaimana Allah menempatkanmu di pagi ini. Tempatmu di sisi Allah tergantung bagaimana posisimu di saat ini. Maka untuk melihat siapa kita di hadapan Allah, cukup lihat bagaimana kesibukan kita. Ketika kita sibuk dengan ibadah, maka kita di hadapan Allah adalah ahli ibadah. Mengantuk Bapak Ibu? Indah. Kalau kita datang menuntut ilmu, maka kita ditulis di sisi Allah sebagai penuntut ilmu. Man kharaja li talabil ilmi aw man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapapun yang keluar belum mendengarkan tausiah, belum mendengarkan ceramah, belum mendengarkan tabligh, dia datang dari rumah, setiap langkah dihitung fi sabilillah sampai ia kembali pulang. Maka meskipun tausiah baru 2 menit, tapi langkah-langkah kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah semenjak Bapak Ibu keluar. Semoga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita doakan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau, para tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama mutabar di akhir zaman yang sampai hari ini masih senantiasa mengarahkan agar umat terus tercerahkan. Yang sama-sama kita muliakan pemimpin kita bersama hadir di tengah-tengah kita, Bapak Wakil Wali Kota, semoga Allah sehatkan beliau fi khair wa lutuf wal afiyah, amin. Juga kepada segenap tokoh, para masyayikh, para asatiz, tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, imam masjid, panitia, seluruhnya baik disebutkan ataupun yang tidak disebutkan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah, amin amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, biasanya saya tabligh itu malam, biasanya tabligh itu maghrib, isya, tapi ini subuh. Sanggup Bapak Ibu? Saya belum tentu sanggup. Kalau ingin melihat orang Islam, kata Buya Hamka, lihatlah orang-orang yang sholat Idul Fitri. Tapi kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, datanglah ke masjid di subuh hari. Mereka lah yang terpanggil, mereka lah yang tergerak hatinya, adalah orang-orang yang ikut lameh bana rasanya. Kamu bisa mengecil bahasa Batak tapi siki-siki, tidak mengarah. Jadi ikut bahasa apa? Bahasa Batak atau bahasa Indonesia? Bahasa Batak. As-salatu khairun minan naum. Yang mendengarkan panggilan ini tidak hanya yang datang, semuanya. Orang-orang yang rumahnya di dekat masjid, orang-orang yang subuh lewat di jalanan, mendengarkan panggilan as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi tidak semua orang mampu bangkit dari kasur. Tidak semua orang terpanggil.
tidak semua orang tergerak. Maka orang-orang yang hadir di sini bukan karena kita hebat, Bapak Ibu, bukan karena kita lebih taat. Ketika kau merasa dengan sholat kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih taat, maka sejatinya kita tidak semakin dekat dengan Allah. Karena ketika ada panggilan Allahu Akbar, azan, apa kita menjawab? Allah, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika datang hayya 'alas shalah, mari kita sholat, apa jawabannya Bapak Ibu? La haula. Mari kita sholat, kami tidak mampu. La haula wala quwata illa billah. Maka sampai hari ini jika masih diberikan kesempatan untuk sholat, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang masih menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat-tempat yang seperti ini, ke tempat-tempat yang penuh barakah. Karena sholat subuh itu berat. Wa innaha lakabiratun, kata Allah. Sungguh sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Orang-orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang meyakini bahwa di akhirat akan ada pembalasan, bahwa di akhirat akan ada perkumpulan yang tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali ridha dan rahmat Allah yang kita jemput lewat amalan-amalan ibadah seperti yang kita hadiri pada pagi yang penuh berkah ini. Yaqulu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha 'uqad, kata Nabi. Setan itu ketika kita tertidur, dia duduk, dia menekuk, dia berada di atas kepala setiap kita. Bagaimana cara melepaskan ikatan setan? Yang pertama, ketika dia bangun lalu dia berzikir, maka terlepaslah satu ikatan. Kemudian yang kedua, ketika dia berwudu, maka lepaslah dua ikatan. Lalu dia hadir sholat, maka terlepaslah tiga ikatan. Alhamdulillah, hadirnya kita pada pagi hari ini sudah melepaskan tiga ikatan setan, di mana banyak teman-teman, kerabat, keluarga, bapak ibu yang di luar sana mungkin masih berjuang melawan setan, mungkin masih terus berjuang, dan sampai hari ini, sampai saat ini masih belum menang karena belum berhasil untuk bangun dari kasurnya. Tapi alhamdulillah, barakah nikmat daripada Allah, kita terpilih untuk terpanggil datang pada pagi yang berbahagia ini. Salat subuh itu selain berat, dia istimewa. Allah ketika menceritakan salat-salat yang lain itu digabungkan jadi satu paket. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat dari tergelincir matahari sampai tengah malam. Itu salat zuhur di sana, maghrib, isya, asar, semuanya 4 salat. Tapi ketika bercerita tentang salat subuh, kata Allah, Quran al-fajri, dan salat subuh tunggal disebutkan sendiri, inna Quran al-fajri kana masyhuda, karena salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh malaikat. Apa jaminannya? Man shallal bardan dakhala al-jannah. Siapapun yang salat subuh asar, maka dia masuk ke dalam surga. Begitu kata Nabi dalam hadis yang diceritakan, basyiril masya'in fi dhulam ila al-masjid bin nuri tam yaum al-qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan menuju masjid salat subuh di pagi hari. Dengan apa kabar gembiranya? Bin nuri tam, dengan cahaya yang terang kelak di hari kiamat. Maka datangnya kita di tengah gelap hingga terbit matahari adalah upaya untuk menjemput penerangan kelak di hari akhir. Karena maaf Bapak Ibu, saya melihat banyak orang-orang tua yang hadir, meskipun abang-abang adik-adik yang muda juga ikut ada. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, laula syuyukhun ruk'a
lasabba alaikumul adzab sabba. Kalau bukan karena orang mati menjaga rukuknya, kalau bukan karena orang tua yang mesti istiqamah dalam salatnya, maka akan diturunkan azab. Alhamdulillah, kita hidup menumpang tuah pada mereka-mereka yang tua. Kita hidup menumpang tuah pada orang tua yang sampai hari ini istiqamah, dan dengan itulah terhindar kita daripada azab Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu kita bangun di pagi hari, ambisinya dua saja. Ambisi kita begitu bangkit dari tidur dua saja. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah, ada orang yang begitu bangun dia panik kerjaannya, ada orang yang begitu bangun dia panik ke kantornya, ada orang yang begitu bangun dia panik ke pasarnya, ada orang yang begitu bangun dia panik ke masjidnya. Apa yang didapatkan oleh dua orang ini? Kalau dia bangun niat datang ke masjid, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar tadi yang kita lakukan adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mbak kecil ulama ketika menjelaskan hadis kau, apa kecilnya? Seandainya awak punya dunia dan seisinya, kita kok ada dunia dan seisinya adalah milik kita seorang saja, maka kita infakkan, kita sedekahkan, itu jauh lebih baik 2 rakaat fajar tadi. Pahalanya jauh lebih besar daripada menginfakkan dunia dan seisinya. Maka kalau kita tidak punya dunia dan seisinya, ingin dicatat sebagai orang-orang yang memberikan sedekah, dunia dan seisinya caranya adalah datang ke masjid, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Adapun orang-orang yang ketika bangun dia mengejar dunia, apa yang ia dapatkan? Dalam satu hadis riwayat Tabrani dikatakan, man asbaha, siapapun yang ketika pagi harinya, wa dunya akbar hammih, dan dunia menjadi posisi ambisi yang paling tinggi dalam hidupnya, falaysa lahu minallahi syai', maka dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Wa alzamallahu qalbahu arba'a khisal, dan hatinya akan dikunci oleh Allah oleh 4 perkara ini. Yang pertama apa? Adalah hamman la yanqati'u anhu abadan. Ada kegelisahan ketika kita mengejar dunia. Semakin kita mengejar, semakin hilang rasanya. Semakin kita dapat, semakin hampa jadinya. Semakin banyak, semakin sedikit rasanya. Ada kegelisahan yang tidak pernah usai bagi orang-orang yang mengejar dunia sebagai ambisi utamanya. Yang kedua adalah faqran, kemiskinan yang terus bertambah. Semakin dia mengejar, semakin berkurang. Semakin dia tambah, semakin sedikit rasanya. Itulah bertambahnya faqran, bertambahnya rasa fakir. Maka kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, seandainya di antara anak cucu Adam itu memiliki 1 lembah isinya emas semua, dan itu milik 1 orang dia, maka dalam hatinya akan mengucapkan, seandainya aku punya 2 saja ya Allah. Kalau diagihnya 2 kata Allah, dalam hatinya membisiak, seandainya punya 3. Kalau diagih 3, begitulah seterusnya. Begitu dunia tidak pernah cukup bagi kita manusia. Sebab Allah katakan, la yamla'u jawfu bani Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menyumpal perut anak cucu Adam kecuali tanah. Dengan tanahlah manusia baru merasakan kenyang, manusia baru hilang dari ambisi, manusia baru hilang dari kelaparan. Apa itu tanah? Datangnya kematian. Yang ketiga adalah hamman faqran syughlan, kesibukan yang tiada henti bagi orang-orang yang mengejar dunia. Allah dalam Al-Quran mengatakan sibuk itu hanya ada 2, maka pilihlah salah satunya untuk mendapatkan satu yang lain. Kapan Allah menyebutkan sibuk? Yang pertama ketika menggambarkan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang dengan Rasulullah. Syaghalatna amwaluna, syaghal artinya sibuk. Ya Allah, ya Rasulullah, kami disibukkan dengan harta, tidak sempat berperang. Kami disibukkan dengan harta, tidak sempat ibadah. Kami disibukkan dengan harta, tidak sempat infak. Syaghalatna amwaluna, kami disibukkan dengan harta. Ini kesibukan pertama yang Allah katakan. Adapun kesibukan yang kedua dalam Quran surah Yasin, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di surga
berada dalam kesibukan yang penuh dengan kenikmatan, maka hanya ada dua kesibukan. Pilih salah satunya, kau tidak akan mendapatkan kesibukan dua-duanya. Ketika kita sibuk ambisi dengan dunia melupakan akhirat, maka akhirat tak akan pernah kita dapat. Itulah dua kesibukan. Ya, kemudian yang terakhir adalah amalan, cita-cita, panjangnya angan-angan. Orang yang semakin terus mengejar harta, semakin terus mengejar dunia, semakin tinggi angan-angannya. Dia tidak lagi mencari rezeki tapi validasi. Dia tidak lagi mencari kebutuhan tapi pengakuan. Yang dia butuhkan adalah diakui oleh orang-orang yang tatawaluna fil bunyan, kata Nabi. Mereka saling meninggi-tinggikan bangunan bukan untuk kebutuhan tapi untuk saling membanggakan. At-takatsur, alhaakumut takatsur. Dia disibukkan dan dihancurkan oleh saling berbanyak-banyak harta, hingga kemudian begitu dia selesai, datang Israel mencabut nyawanya, barulah ia rasakan, barulah ia sadari. Idza jaa lahumul maut, ketika datang mati itu kepadanya, apa yang ia katakan? Qala rabbirji'uni la'alli a'mal salihan fima taraktu. Ya Allah, seandainya saya bisa hidup lagi, maka saya akan berbuat kebaikan-kebaikan. Maka selama kita masih ada di dunia, selama hayat masih di kandung badan, nyawa masih di dalam jiwa, teruslah berbuat baik, teruslah beramal soleh, teruslah meningkatkan ibadah. Dunia sa'afat jamaha ta'ah, dunia itu hanya sesaat. Maka istilah dengan perkara-perkara yang taat, salah satunya adalah datang ke masjid sholat subuh dan berinfak. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup dengan sebuah peringatan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Adakah kalian melihat siapa itu pendusta agama? Bukan mereka yang meninggalkan sholat, bukan mereka yang sedikit ibadahnya, bukan mereka yang malas puasanya, tapi mereka adalah fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim, yang menelantarkan fakir miskin, padahal dia berpunya, padahal dia ada harta, padahal dia ada kecukupan, namun tidak mau memberikan bantuan. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang demikian, dibukakan hatinya untuk terus beribadah, dibukakan hatinya untuk terus berbagi dan berbuat baik karena Allah. Satu hadis Nabi katakan, man shallal fajr, siapapun yang salat subuh, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, kemudian dia berzikir mengingat Allah sampai terbitnya matahari. Berzikir itu ziddul ghaflah, lawan daripada kelalaian. Duduknya kita di sini adalah zikir dari tadi. Maka apa balasannya? Seperti haji dan umrah secara sempurna 3 kali. Tammah, tammah, tammah. Dan tadi saya sudah lihat bahwa fajar hari terbitnya, syuruknya adalah jam 6.16. Maka untuk menggapai pahala ibadah haji dan umrah, bisa kita laksanakan salat sunnah syuruk atau isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan hari ini dapat kita rasakan nikmatnya di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Habibie An-Nawawi LC. Luar biasa apa yang disampaikan dengan ceramahnya, apa yang disampaikan oleh beliau. Banyak nasihat-nasihat tadi, kutipan-kutipan hadis tadi yang disampaikan.